Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, saya Jitu Lisani, saya dari SMA Negeri 1 Gending. Telah banyaknya isu yang beredar di media sosial terkait pembelajaran agama yang akan dihapus dalam pendidikan yang ada di Indonesia. Hal ini menuai banyak respon yang beragam dari para masyarakat yang setuju maupun tidak setuju terhadap keputusan ini. Dalam rapat kerja 10 DPRI, Bapak Nadiem selaku Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi menegaskan bahwasanya Kemendikbud tidak akan pernah dan tidak pernah akan menghilangkan pelajaran agama, karena agama merupakan hal esensial bagi pendidikan bangsa, dan hal ini merupakan tajarannya pendidikan yang ada di Indonesia untuk bisa menjadikan para generasi menjadi lebih beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Di sini saya tidak berbicara terkait dengan agama, melainkan pendidikannya, di mana memasukkan agama ke dalam kurikulum itu seakan-akan menilai keimanan seseorang. Nah, hal ini yang tidak saya sukai, karena jika demikian bukan hal seperti yang harus dilakukan. Baik pendidikan agama A atau B, itu yang diutamakan terkait dengan fenomenologi agamanya. Karena sekolah itu kan mengajarkan sains, aktivitas yang berkaitan dengan otak dan perkembangan otak. Nah, dari hal itu, bila mau ditambah paling tidak hal-hal yang berkaitan dengan peranan penting, yaitu etika. Nah, dari hal ini, urusan agama itu kan sifatnya private. Jadi sekolah tidak bisa memasuki ranah tersebut karena urusannya adalah pribadi. Nah, sekolah harus bisa membiasakan murid menyelesaikan masalah dengan bijak dan mengutamakan logika. Dilarang sedikit-sedikit melibatkan ayat, agama, Tuhan, dan dewa. Dari hal itu, anak-anak harus diajarkan untuk bisa lebih bijak ke depannya dan harus bisa meyakini adanya perbedaan keyakinan dengan baiknya. Jangan sampai memilah-milah dan terlalu memprioritaskan diri sendiri sehingga mengkafir-kafirkan. Bukan hanya perbedaan keyakinan, bahkan bisa saja perbedaan pendapat juga demikian gitu. Karena kalau misalnya sudah ada perbedaan pendapat, baiknya sesama muslim atau sesama Kristen, itu bakal langsung pecah gitu. Tidak bisa menerima itu dengan baik. Nah, oleh karena itu siswa-siswi harus bisa dilatih untuk selalu antusias dalam penemuan sains dan teknologi yang ada. Karena bisa saja menghapus pelajaran agama ini berfungsi memperdalam ilmu agama masing-masing murid, tetapi diganti oleh pelajaran yang membahas seluruh agama atau kepercayaan yang ada di Indonesia, kepercayaan besar sepanjang sejarah yang ada di Indonesia. Kalau ada kepercayaan yang dominan di suatu negara tetapi penganutnya tidak tersebar ke seluruh Indonesia, maka kepercayaan tersebut itu hanya akan dipelajari oleh penganut yang ada di daerah itu sendiri gitu. Nah, sedangkan kita harus bisa memprioritaskan pendidikan budi pekerti, moral, dan kepedulian sosial. Karena untuk pelajaran agama ini cangkupannya sangat luas dan cukup abstrak juga, dan mengandung kisah yang kadang sejarahnya itu agak kelam, sehingga perlu adanya peningkatan pemahaman kedewasaan tertentu pada kepribadian anak, karena pada dasarnya setiap orang tuh sebenarnya beda-beda. Nah, dari hal ini mungkin pendapat saya terlalu sekuler, karena ada pendapat bahwa dasar moral haruslah dari agama, tapi anak-anak dari orang tua yang religius pasti akan diajari agama oleh orang tua sejak dini, karena pendidikan yang paling mendasar adalah pendidikan keluarga. Maka pendidikan institusional sekolah itu mestinya mempersiapkan anak menghadapi masyarakat yang beragam. Nah, demikianlah penyampaian respon dari saya terkait dengan Bapak Kementerian Pendidikan Indonesia terkait dengan menegaskannya tak akan pernah dihapus pelajaran agama dalam pendidikan Indonesia ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.